Pemirsa, pemerintah resmi perpanjang PPKM Darurat Jawa Bali hingga 25 Juli untuk membahas terkait bagaimana meningkatkan efektivitas perpanjangan kebijakan PPKM Darurat agar target pemerintah menurunkan mobilitas yang berdampak pada penurunan positivity rate bisa tercapai. Kita sudah terhubung dengan Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi Mbak. Ya, Pak Trubus, ini menurut Anda sudah tepatkah keputusan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli atau memang pemerintah tidak ada pilihan lain? Ya, menurut saya sih pemerintah memang tidak punya pilihan lain karena kondisinya memang masih tinggi lah angka penularan di wilayah Indonesia, terutama di 44 kabupaten kota gitu Mbak. Yang kedua menurut saya memang pemerintah pada akhirnya tidak sanggup lagi dalam kondisi tekanan masyarakat yang begitu berat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah MPR ya, sehingga mau tidak mau pemerintah harus istilahnya melakukan langkah-langkah di mana kemudian memberi kelonggaran, relaksasi dengan asumsi bahwa nanti sampai tanggal 26 itu ada tren penurunan. Nah, kalau misalnya ini kan juga menjadi warning kepada pemerintah kepada masyarakat oleh pemerintah untuk supaya masyarakat berdisiplin diri terkait dengan prokes kan gitu. Nah, ini persoalan di situ. Yang ketiga menurut saya di sini pemerintah sebenarnya juga dihadapkan oleh situasi yang bingung gitu, harus gagap juga. Karena apa? Karena bisa jadi nanti ketika ini sampai tanggal 25 lah gitu ya. Belum tentu itu sifatnya kemudian turun melandai. Itu bisa saja kan ini saat ini fluktuatif, artinya laporan yang diterima itu masih dari daerah-daerah itu kan sifatnya fluktuatif. Nah, karena itu menurut saya ini juga menjadi pertimbangan yang saya rasa perlu dipikirkan ulang ketika kita melakukan istilahnya perpanjangan ini sendiri. Tetapi ya karena pilihannya tidak ada yang lain gitu ya, kecuali dengan melakukan sebenarnya formulasi-formulasi atau modifikasi-modifikasi yang lebih diperketat lagi pada titik-titik di mana atau zona-zona di mana dikatakan merah. Karena sesungguhnya 44 kabupaten kota ya di Jawa Bali yang dikategorikan itu secara keseluruhan merah, sebenarnya juga ada daerah yang belum terlalu merah banget gitu ya, itu sebenarnya yang harusnya juga menjadi pertimbangan. Saya rasa itu Mbak. Iya, Pak Trubus, ini kan tentu ada konsekuensinya ketika perpanjangan PPKM itu dilakukan. Lalu bagaimana kita bisa mengukur konsekuensi yang muncul di tingkat daerah Jawa Bali dengan perpanjangan PPKM darurat ini? Iya, kalau konsekuensinya tentu dalam hal ini nanti konsekuensi sifatnya satu ya, ini ledakan dari penurunan COVID itu akan diterima. Kalau misalnya tanggal 26 itu misalnya dibuka lah nanti tanggal 25 sebagai rencananya. Yang kedua tentu kemudian ini harus memberikan itu soal percepatan ini cari pengaman sosial khususnya bansos. Ini kan menjadi cara strategi di mana kemudian masyarakat setidaknya ditolong. Tetapi kita lihat juga sampai hari ini kan ada beberapa daerah yang istilahnya itu belum semuanya menyeluruh menerima. Nah, itu kan persoalannya karena sesungguhnya kan pada minggu pertama setidaknya itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 itu harusnya bansos kan sudah turun pada awal-awal lah paling tidak. Tapi juga ada insentif bagi mereka yang bekerja di sektor UKM mikro. Iya, itu juga perlu dilakukan. Nah, ini kan sebenarnya pernah dilakukan juga pada saat karyawan ataupun buruh yang penghasilannya di bawah istilahnya 5 juta. Waktu itu kan diberikan juga selama 3 bulan kalau tidak salah itu dengan menerima 2,4 juta. Itu kan juga suatu insentif yang perlu, tetapi bagi pelaku usaha ini yang penting. Karena pelaku usaha ini selama ini sudah istilahnya berdarah-darah mempertahankan istilahnya tingkat perekonomian, setidaknya mempertahankan karyawannya dengan usaha-usaha yang selama dijalankan, khususnya adalah kelas menengah ke bawah. Nah, persoalannya kemudian ketika PPKM darurat diberlakukan, ini kan kita dihadapkan oleh sektor yang sektor yang esensial dan non esensial gitu. Kalau yang non esensial nggak boleh diberlakukan 100%. Sementara yang istilahnya esensial hanya 50%. Ini kan dalam prakteknya kan sangat sulit Mbak, karena pada tataran sampai bawah, misalnya untuk bengkel itu kan sebenarnya kategori non esensial, tapi masyarakat ya banyak yang buka karena bengkel ya sangat dibutuhkan. Nah, itu kan persoalannya kan di situ. Ketika juga misalnya sektor keuangan itu dinyatakan dibuka, tetapi misalnya asuransi kan sebenarnya walaupun sektor keuangan kan juga nggak terlalu penting di situ Mbak. Menurut saya tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ini saya rasa itu juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh situasi di masyarakat Mbak.
Iya, artinya lebih diperinci lagi begitu ya untuk pembagian sektor ini mana yang betul-betul sedang dibutuhkan ketika keadaan darurat seperti saat ini. Nah, Pak Trubus, ini kan menyimak pernyataan Presiden kemarin bahwa tidak ada perbedaan aturan dalam perpanjangan kali ini. Apakah sudah semestinya demikian ataukah harusnya ada aturan turunan yang harusnya dimodifikasi agar lebih efektif lagi? Ya, kalau polanya tetap sama seperti yang ini, kita agak pesimis, Mbak, kalau akan secepatnya menurunkan penularan COVID itu. Tetapi tentu ini dengan langkah yang harusnya ya idealnya itu polanya dirubah, Mbak. Jadi ada perubahan, dimodifikasi yang lebih terinci lagi. Artinya aturan-aturan turunan ini kan tingkat pelaksanaan kan di daerah. Nah, daerah itu di mana posisinya kan sekarang di tingkat RT RW maupun di tingkat istilahnya desa atau kelurahan lah gitu. Nah, ini harusnya ada aturan yang detail di mana kemudian bagaimana RT RW ketika menghadapi situasi ledakan, paling tidak desa kan yaitu desa. Artinya di sini kemudian peran pemerintah daerah dan pemerintah daerah khususnya untuk langsung turun ke bawah gitu, di mana di situ perangkatnya harus mengaktifkan setidak-tidaknya keberadaan RT RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas-komunitas yang hidup di masing-masing daerah. Ini memang menjadi tugas berat daripada kepala daerah, Mbak, di situ. Yang kedua menurut saya memang di sini kepala pemerintah pusat juga harus memonitor monefnya itu secara jelas itu terang, artinya transparan, di mana kemudian daerah-daerah yang kategori dinyatakan bisa mengalami kemajuan itu harus ada perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang istilahnya tidak mengalami kemajuan, artinya kemajuannya sangat lamban, di mana penularannya masih tinggi, ya pemerintah harus secara tegas membuat aturan yang jelas gitu. Sehingga di sini nanti ada modifikasi itu, model-model itu nanti diharapkan lebih efektif dalam menekan ini. Karena persoalan di sini, Mbak, sekarang ini sudah klasternya itu sudah berubah. Kalau dulu kan klasternya banyak kan perkantoran, pasar gitu, mall gitu. Kalau sekarang klasternya kan sudah klaster keluarga. Karena klaster keluarga berarti dibutuhkan cara tersendiri, Mbak, karena setiap daerah itu punya karakteristik masing-masing. Nah, di sini menurut saya apakah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan termasuk juga obat-obatan ketika terjadi istilahnya isolasi mandiri di masing-masing daerah di tingkat RT RW itu harus siap gitu ya. Ini masalahnya kan ini kesiapan responsifnya itu gitu loh, Mbak. Itu yang menurut saya memang menjadi hal yang perlu diperjelas, artinya dievaluasi dari waktu ke waktu sampai tanggal 26 itu, 25 gitu, Mbak. Jadi nanti ketika 26 dibuka memang betul-betul siap, tapi ini juga 26 ke sana itu juga harus dipikirkan ini bagaimana formulanya. Apakah paling tidak menurut saya harus satu pengawasannya harus diperketat terutama dengan penegakan prokes itu di tempat-tempat kerumunan, karena bagaimana juga yang namanya pasar tradisional itu sangat sulit, Mbak, misalnya. Nah, ini atau di tempat-tempat kategori pasar pasar inilah yang di trotoar itu kan banyak tuh. Nah, itu kan pengawasannya harus ketat pula itu dan terutama untuk PKL. Nah, kemudian juga perlu adanya sanksi, Mbak, law enforcement yang harus ditegakkan. Karena kalau tidak, law enforcement-nya nggak ada, ya percuma saja. Artinya itu tetap aja nanti terjadi penularan. Karena virusnya ini masalahnya bervarian, Mbak. Virus Delta terutama yang ditakutkan, tapi mungkin ada virus lain yang kemudian lebih cepat lagi penularannya. Nah, ini semuanya harus antisipasi semua, Mbak, menurut saya itu. Baik, tentu yang masih menjadi catatan ini adalah implementasi dan pengawasannya dan bagaimana penegakan hukum law enforcement-nya yang harus diperkuat begitu ya dengan perpanjangan yang hanya kurang lebih 5 hari ini saja. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time.